Mata siapa itu? Kayaknya Otan lagi diawasin nih. Tatapannya tajam, paruhnya runcing, cakarnya seperti siap menerkam. Jangan-jangan kamu mengincar Otan ya? Udah dong sob, Otan jadi merinding diskon nih. Otan tahu, ia adalah salah satu raja di angkasa. Iya, ini si elang laut. Lebih tepatnya sih, elang laut dada putih. Tidak! Ia mulai beranjak dari tempatnya. Kabur! Otan udah gaya raja. Gak taunya kamu mengincar ikan mainan ini ya? Sergapannya, wih, tepat dan senyap. Walaupun sambil terbang, tak sedikit pun meleset. Si elang laut dada putih ini diberi julukan mesin terbang hidup. Julukan ini bukan tanpa alasan. Dengan bentang sayap sekitar 3 meter ini, ia mampu terbang hingga kecepatan 115 km per jam. Wih, udah kayak mobil balap aja. Yap, beginilah si burung elang laut ini dilatih. Tak hanya menjaga dan merawat satwa, para zookeeper di Lembang Park Zoo ini juga melatih para satwa setiap hari. Si elang dada putih yang bernama Jack ini juga ikut dalam latihan. Hal ini dilakukan agar satwa liar seperti Jack tetap punya kemampuan dan naluri seperti halnya ia hidup liar di alam. Jadi, kalau sewaktu-waktu ia dilepas kembali ke alam, ia tetap bisa bertahan hidup. Pada dasarnya, elang memang sudah punya kemampuan super ini. Teman di rumah tahu apa saja kelebihannya. Yap, tak hanya pandangannya yang tajam, penglihatan si elang juga sangat tajam. Matanya punya kemampuan 4 hingga 5 kali lebih baik dari mata manusia. Makanya, ia tetap bisa fokus melihat mangsanya walaupun dalam keadaan bergerak cepat. Dibandingkan dengan kepalanya, ukuran mata elang termasuk kecil. Letaknya miring 30 derajat dari pusat wajahnya. Letak matanya ini memungkinkan elang dapat melihat sekelilingnya sampai 340 derajat. Artinya, ia dapat melihat sekelilingnya, kecuali di belakang kepalanya. Wih. Pantas saja tak ada sasaran yang dapat lolos darimu, sob. Oh iya teman, si elang laut dada putih ini juga banyak tinggal di Indonesia loh. Ia banyak tinggal di pesisir laut, sungai, rawa-rawa, bahkan daerah di ketinggian 3000 meter loh. Si elang laut dada putih ini termasuk ke dalam kelompok burung-burung pemangsa alias bird of prey. Di alamnya, burung ini dapat hidup hingga rentang waktu 30 tahun. Selain berfungsi sebagai lembaga pelestarian satwa, kebun binatang juga punya fungsi sebagai sarana pendidikan. Di sini, kita dapat melihat dan mengenal satwa-satwa yang menakjubkan ini dari dekat. Tapi perlu diingat ya teman, bagaimanapun juga, mereka adalah hewan yang punya naluri buas. Jangan sekali-kali mendekatinya tanpa ada pendampingan dari paman-paman zookeeper di sini. Dan satu lagi, ingat baik-baik, hati-hati terhadap cakar dan kukunya. Cakarnya sangat kuat cengkeramannya, dan kukunya sangat tajam. Walah, nggak percaya. Gini deh, sekarang sudah ada agen Otan. Ayo Kak Nurma, kita tunjukkan bukti kekuatan dan ketajaman cakar dan kuku si elang dada putih ini. Paman Dery juga akan bantu Kak Nurma memegang buah pepaya. Buah pepaya ini masih mengkel, alias masih muda. Tentu sulit ya membuat daging buah pepaya ini tergores. Nah, kamu sudah siap kan, Jack?
Perhatikan baik-baik buahnya. Konsentrasi. Tatap mata Otan. Maksud Otan, tatap buah pepayanya. Ya, mulai. Hop, si Jack langsung menyergapnya. Berhasil. Kedua cakarnya berhasil menyambar dan kukunya menancap sempurna di buah daging pepaya. Hebat memang si Jack, tanpa meleset sedikit pun. Nah, sekarang kita lihat hasil cakarannya. Tuh lihat, kalian perhatikan sendiri kan? Daging buahnya sampai berlubang seperti ini. Ih, kebayang kan kalau kuku dan cakar ini memegang lengan kita? Kulit tangan kita bisa terluka tentunya. Oh iya, kembali lagi ke soal penglihatan elang. Si elang tak hanya baik penglihatannya, ia juga mampu membedakan mana yang merupakan mangsanya dan mana yang bukan. Si Raja Angkasa ini sangat peka terhadap benda-benda kecil bergerak di sekitar mereka. Jika berada dalam jangkauan pandangannya, setiap yang bergerak akan disambarnya. Nah, Otan mau melakukan pembuktian sederhana. Ya, tentu saja masih dibantu oleh Kak Nurma yang kece ini. Kak Nurma akan pakai mainan bergerak ini nih. Kita lihat, apakah ia akan bereaksi terhadap gerakannya? Ayo Kak, kita mulai saja. Putar, putar, putar. Nah, ya, begitu. Tinggal ditaruh di lintasan deh. Melaju. Ayo Jack, sekarang giliranmu. Woi, tanpa babi bu, si Jack langsung menanggapi. Kamu memang satwa yang tanggap sob. Kalau jadi anggota pramuka, pasti kamu sigap. Teman di rumah lihat itu kan? Mainan bergerak ini langsung disambarnya. Si Jack ini pandai sekali menyelaraskan anggota tubuhnya. Padahal jarak awalnya hanya sekitar 5 meter saja. Dalam jarak sedekat itu, ia mampu menyelaraskan gerak sayap dan cakarnya untuk menyambar. Coba kita lihat dalam gerakan lambat. Si elang dada putih ini tahu kapan harus mulai ancang-ancangan cakarnya untuk menggenggam sasaran. Pembuktian kali ini, Otan nyatakan berhasil.